Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 5 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemerintah Kota Serang tidak mengusulkan kenaikan UMK 2023. Wali Kota Cilegon dukung upaya Presiden Jokowi wujudkan Indonesia Maju. Satpol PP Kota Serang berhasil menyita ribuan botol miras dalam penggerebekan di Pasar Kepandaian Kota Serang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Serang telah melakukan pembahasan penetapan UMK 2023 dan menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur Banten. Namun sampai saat ini belum ada keputusan kenaikan karena belum ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pengusaha. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Pemerintah Kota Serang tidak mengusulkan kenaikan upah minimum kota atau UMK 2023. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kota Serang Popi Nopriadi, Jumat 2 Desember 2022 mengatakan, Pemkot Serang telah membahas soal penetapan UMK Kota Serang tahun 2023 dan menyerahkan rekomendasi kepada Gubernur Banten. Namun sampai sekarang belum ada keputusan karena masih adanya perbedaan besaran kenaikan upah pekerja dan pihak pengusaha. Popi menjelaskan, Pemkot Serang tidak memberikan usulan terkait penetapan kenaikan besaran UMK dan hanya sebatas fasilitasi. Sebab untuk menentukan besaran tersebut harus disepakati antar kedua belah pihak yakni perusahaan dan serikat pekerja. Antara serikat pekerja dan pihak perusahaan, kata Popi, telah mengajukan kenaikan besaran UMK namun presentasinya berbeda. Sehingga Pemkot Serang menyampaikan dan memberikan rekomendasi hasil pembahasan tersebut kepada Gubernur Banten. Berdasarkan informasi, usulan kenaikan UMK 2023 Kota Serang dari unsur buruh atau pekerja sebesar 6,67% dengan besaran Rp256.830 atau menjadi Rp4.109.356. Sementara itu, Wali Kota Serang Syafruddin mengatakan untuk pembahasan penetapan kenaikan UMK tahun 2023 Kota Serang baru akan dibahas dalam waktu dekat ini, sehingga ia belum bisa memberikan komentar banyak terkait penetapan tersebut. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju dengan potensi-potensi yang ada. Hal tersebut diungkapkan Heldi Agustian saat diundang Presiden ke Istana Negara. Selengkapnya Abi dari Sam Radio Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo dalam menciptakan ekosistem besar dengan memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut bisa membuat Indonesia maju lebih cepat. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat diundang oleh Jokowi ke Istana Negara Jakarta pada hari Jumat 2 Desember 2022. Turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, rencana yang dimiliki oleh Jokowi untuk menciptakan sebuah produk unggulan yang bisa bersaing dengan negara maju merupakan ide brilian. Pasalnya, hal tersebut bisa membuat negara lain bergantung pada Indonesia. Ia mengatakan pemerintah Kota Cilegon pun saat ini sudah memiliki sejumlah produk unggulan, salah satunya melalui pengolahan setiap 30 ton sampah segar menjadi bahan bakar pengganti batu bara atau co-firing. Tak hanya itu, pihaknya juga memproduksi cangkul melalui kerjasama dengan PT Krakatau Steel, sehingga masyarakat Cilegon bisa mendapatkan cangkul tanpa perlu membeli dari provinsi lain. Pihaknya berencana agar Cilegon tidak hanya menghasilkan produk baja saja, namun bisa menjadi sentra produk bahan dasar plastik.
Sementara itu, Jokowi mengatakan telah memiliki sejumlah desain untuk mempercepat Indonesia maju, salah satunya dengan memanfaatkan potensi nikel. Demikian saya Abi dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Dinas Satpol PP Kota Serang berhasil menyita ribuan botol miras saat melakukan penggerebekan di Pasar Kepandean Kota Serang. Saat melakukan penggerebekan tersebut, petugas juga menemukan beberapa kios yang digunakan sebagai tempat prostitusi. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Ribuan botol minuman keras dan wanita penghibur diamankan pihak Satpol PP Kota Serang setelah penggerebekan tempat prostitusi di daerah Pasar Kepandean Sabtu lalu. Penggerebekan tersebut atas kerjasama TNI, kepolisian, dan instansi terkait. Penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat, Satpol PP berhasil menemukan beberapa kios yang digunakan sebagai tempat prostitusi. Beberapa kios dibuka paksa yang digunakan sebagai diskotik, gudang miras, dan penyulingan miras yang langsung disegel petugas Satpol PP. Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Kota Serang Dede Suwarno mengatakan, lahan di Pasar Kepandean seharusnya untuk usaha para pedagang namun disalahgunakan oleh oknum sebagai tempat prostitusi dan gudang miras. Pihaknya akan memanggil pemilik ribuan minuman keras tersebut dan akan memusnahkannya. Pasca COVID-19, Satpol PP Kota Serang pertama kali mengamankan ribuan minuman keras di lokasi Pasar Kepandean dan akan menempatkan beberapa petugas untuk mengamankan lokasi tersebut yang disegel agar tidak dibuka kembali. Pihaknya berharap kepada masyarakat Kota Serang segera melaporkan jika ada tempat yang digunakan sebagai tempat prostitusi dan melaporkan ke pihak kepolisian yang terdekat. Penyakit masyarakat dalam bentuk apapun harus dimusnahkan demi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Kota Serang. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.